Selamat tahun baru 2023. Semoga tahun ini dilancarkan rezekinya, kesehatan, dan kebahagiaannya ya. Amin. Tapi katanya 2023 itu resesi dan gelap. Nah, apapun yang terjadi di dunia nanti, itu semua kan di luar kontrol kita ya. Lebih baik kita fokus membuat strategi untuk hal-hal yang bisa kita kontrol. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Di video ini aku mau share tentang strategi investasiku di 2023 yang udah disesuaikan sama goalku dan pasti berbeda sama kalian. Jadi di awal aku mau disclaimer dulu, jangan ditiru mentah-mentah, tapi jadiin inspirasi aja ya. Nah, biasanya di akhir tahun aku tuh pertama review resolusi aku, tercapai atau enggak. Kalau tercapai, biasanya aku tuh ngerayain dengan kasih barang atau sesuatu lah ya ke orang-orang yang aku rasa tuh sangat membantu aku di tahun itu. Tapi kalau nggak tercapai, biasanya aku agak pelit, mood on gitu ya. Dan tentunya juga nge-review nih, kenapa sih mimpi itu nggak tercapai? Apakah mimpi awalnya itu terlalu gila? Atau usaha aku nih yang kurang gila. Dan yang kedua, review aset dan strategi investasiku sepanjang tahun. Ngeliat nih asetku tuh naik berapa, dan yang dari investasi itu naik berapa persen. Nah, di 2022 sendiri asetku tuh naik 150%. Dan return investasi semua asetku tuh rata-rata di 12%. Ini tuh ketolong sama saham BCA, beberapa saham komoditas, dan RDPT yang fixed return di 7-8%. Sisanya ada yang turun banyak ya, kayak kripto, NFT, dan juga saham luar negeri. Dan yang ketiga, aku bakal rencanain strategi investasi tahun depan, which in this case adalah 2023. Jadi di awal tahun biasanya aku tuh udah tahu gitu ya, bakal buang uangnya kemana. Jadi pas income-nya masuk atau uangnya datang gitu ya, aku nggak bingung dan mikir-mikir lagi. Jadi ini tuh less emotional dan easier menurut aku. Nah, untuk nentuin strategi investasi di 2023, aku mulai dengan dua variabel yang sama-sama penting. Pertama, goalku apa? Dan kedua, apa yang bakal terjadi di 2023? By the way, sebelum berinvestasi, pastiin dana darurat dan asuransi kalian udah aman ya. Nah, untuk goal sendiri, targetku tuh nggak sebanyak tahun 2022. Karena puji Tuhan, kredit mobil udah lunas, kredit rumah tinggal 2 tahun lagi, dan uangnya juga udah kekumpul ya. Dana pensiun level 1 juga udah beres, dan aku bakal lanjut ngumpulin dana pensiun level 2 di 2023 ini. By the way, aku lupa pernah ceritain atau enggak di YouTube, tapi sering banget aku ceritain di Instagram, makanya follow ya. Kalau aku tuh breakdown dana pensiun aku jadi 3 level. Misal, level 1 tuh 10 miliar untuk menghasilkan passive income 25 juta per bulan untuk pensiun yang levelnya biasa-biasa aja. Level 2, 20 miliar yang bisa menghasilkan passive income 50 juta per bulan untuk pensiun yang cukup enak. Dan level 3, 40 miliar misalnya ya. Passive income-nya bisa menghasilkan 100 juta per bulan untuk pensiun yang enak banget. Mungkin bisa liburan tiap bulan ya. Kenapa aku bikin ke beberapa level? Biar lebih achievable dan realistis aja sih. Karena pada dasarnya kita semua tuh bisa pensiun dengan angka berapapun. Kalau 3 juta per bulan aja udah cukup untuk hidup, maka mungkin dana pensiun 1-2 miliar aja udah cukup. Jadi teman-teman jangan merasa minder dengan angkanya, karena semua orang pasti punya mimpinya masing-masing. Orang yang punya mimpi dana pensiun 100 miliar, pasti harus kerja 100 kali lipat lebih keras, lebih besar daripada orang yang target dana pensiunnya 1 miliar. By the way, kalian bisa ngitung ya dana pensiun kalian tuh harus butuh berapa di website aku di sini, gratis, thank me later. Oke, jadi itu adalah goal pertama aku, mau ngumpulin dana pensiun level 2. Nah, goal yang kedua, aku juga mau punya penghasilan tambahan yang sifatnya itu lebih stabil dan pasti. Karena income utamaku sekarang dari content creator tuh naik turun, kadang bisa naik 2-3 kali lipat. Bisa juga turun 50-70% dari bulan sebelumnya. Investasiku juga banyak ya yang di saham dan kripto yang sama-sama fluktuatif banget juga. Jadi secara psikologis, aku ngerasa perlu ada income tambahan yang lebih stabil. Kayak dari investasi rendah resiko, RDPT, RDPU, SBN Retail, atau income non-investasi lainnya, kayak royalti, komisi, atau bahkan keuntungan bisnis. Karena di luar konten dan bisnis, sebenarnya aku punya beberapa secret projects nih dari tahun 2022. Yang mohon maaf belum bisa aku spill, tapi banyak yang aku pending karena incomeku lumayan nggak stabil. Jadi daripada berhenti di tengah-tengah, mendingan aku persiapin sebaik-baiknya sebelum mulai. I know aku sering bilang mulai aja dulu, tapi aku tuh ngerasa ada di titik I have too much to lose kalau nggak hati-hati. Makanya jujur aku kangen banget pas momen awal-awal merintis, dimana aku belum punya banyak hal dan lebih berani gitu loh untuk mulai hal-hal yang gila.
Well, I don't know. We'll see. Nah, itu 2 goal aku yang ternyata panjang juga ya. Untuk variabel yang kedua, apa yang bakal terjadi di 2023, aku bakal short aja. Pertama, suku bunga dan inflasi bakal peak dan perlahan turun maybe di kuartal 2 atau 3 2023. Kedua, ekonomi seluruh dunia bakal slowing down karena efek dari suku bunga yang naik tinggi di 2022. Dan ketiga, buy to sektor cyclical kayak komoditas, infrastruktur, dan industri, dan say hi to sektor defensif. Dengan 3 kondisi itu, aku sangat berharap pasar saham Indonesia dan luar negeri, dan juga pasar kripto bakal bottoming di akhir semester pertama 2023, sekitar bulan Mei atau Juni gitu ya, sebelum kemudian recover dan bounce back higher. So, dengan semua hal itu disatukan dan dimasak bareng-bareng ya, racikan investasiku di 2023 ini bakal setiap top up itu 40% di saham BCA, 40% di saham Apple, dan 20% di RDPT. Ini bukan alokasi aset, tapi alokasi top up setiap kali aku nabung rutin. Karena kalau aku pernah cerita ya, di 2022, aku tuh setiap kali top up tuh taruh 50% di reksadana pendapatan tetap, 25% di saham BCA, dan 25% sisanya di 3 saham luar negeri, itu Apple, Tesla, dan juga Nvidia. Tahun lalu aku nggak terlalu nambah banyak BCA karena harganya nggak turun-turun ya. Sepanjang 2022, di mana IHSG cuma naik 4-5%, BCA itu naik 17% gitu. So hopefully IHSG dan juga BCA agak turun dikit ya di awal 2023 ini. Jadi alokasi asetku sekarang sekitar 50% di reksadana pendapatan tetap, 35% di saham, dan sisa 15%-nya tersebar di kripto dan peer-to-peer lending. Dan di 2023 ini aku target alokasi asetku tuh sekitar 60% di saham, 30% di RDPT, barulah sisa 10%-nya di kripto dan peer-to-peer lending. Selain itu aku juga bakal mulai switching ya, RDPT obligasi korporasiku ke RDPT obligasi pemerintah di tengah tahun ini. Karena balik lagi ke key thesisku tadi, suku bunga bakal mulai tren turun di tengah 2023. Nah, detailnya mungkin aku bahas di video terpisah aja ya, khusus reksadana di 2023. Nah, tapi disclaimer ya teman-teman, jangan tiru strategi ini mentah-mentah, karena goal kita tuh pasti beda. Dan mungkin aja aku adjust rencana ini di tengah jalan. Karena nggak ada yang benar-benar tahu nih masa depan bakal gimana. Kita cuma berusaha untuk memprediksi dan berencana aja. Nah, aku punya 4 tips biar kalian bisa nentuin strategi kalian sendiri. Pertama, buat penghasilan utamamu dan investasi itu bersifat komplementer. Kalau kerjanya karyawan nih di kantor, yang gajinya pasti tiap bulan, mungkin bisa invest di saham, reksadana indeks, atau kripto yang lebih fluktuatif, biar saling melengkapi. Tapi kalau punya bisnis atau freelance yang income-nya naik turun, ada baiknya penghasilan investasi kita tuh lebih stabil dan pasti, kayak SBN Retail, RDPT, dan juga RDPU. Atau yang kedua, kamu bisa cari tahu nih, goal dan profil risiko kamu. Basically, semakin pendek jangka waktu goal kita, dan makin konservatif ya diri kita, maka investasilah di produk yang lebih rendah resiko, dan juga sebaliknya. Karena pada dasarnya, investasi itu kayak kendaraan, tergantung kita mau pergi kemana. Kalau kita cuma mau ke rumah tetangga nih, ya pakai jalan kaki aja, nggak perlu pakai pesawat gitu kan. Kalau mau nikah tahun depan, ya pakai deposito atau RDPU atau RDPT aja, nggak usah pakai kripto atau saham yang punya risiko bakal turun dalam dan gagal nikah. Atau yang ketiga, kalau kamu bingung nentuin goal kamu bisa mulai dari produk yang risikonya paling rendah dulu, seperti reksadana pasar uang dan SBN Retail. Atau yang keempat, ada juga teori 100 kurang umur. Misal, kamu sekarang umur 25 tahun. Nah, 100 kurang 25 sama dengan 25%. Dari asetmu, taruhlah di produk equity yang high risk, kayak saham, reksadana saham, dan kripto. Dan sisa 25%-nya di produk bond, seperti SBN Retail dan reksadana pendapatan tetap. Nah, tapi sebaliknya, kalau kamu udah umur 60 tahun, berarti 100 kurang 60 sama dengan 40%. Nah, taruhlah itu di produk yang high risk, dan 60%-nya di produk yang lower risk. Ya, tapi kelemahannya teori ini nggak mempertimbangkan profil resiko dan juga tujuan keuanganmu ya. Well, itu dia strategi investasiku di 2023 dan juga cara nih untuk kamu bisa nentuin sendiri strategi investasimu. Semoga bermanfaat ya. Setelah nonton video ini, strategimu tuh gimana? Dan kenapa? Coba tulis di komen, yang aku rasa udah tepat, bakal aku like. Thank you for watching till the end, see you di video yang lain, dan bye-bye, selamat tahun baru!